Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa kembali di channel Azam Tawakala ya. Dan di video kali ini, saya tidak akan memberikan tutorial sebagaimana biasa. Tapi di video kali ini kita akan sama-sama belajar ya. Kita akan sama-sama belajar membahas satu persatu tentang kisi-kisi soal CAT atau tes tulis bagi para calon PPS Pemilu 2024 ya. Nah, untuk Anda yang sudah mendaftarkan diri menjadi PPS, pas banget jika Anda terus menyimak video ini agar kita sama-sama lulus nantinya dengan nilai yang terbaik tentunya ya untuk tes tulisnya. Dan semoga yang sudah mendaftarkan dan yang menyimak video ini bisa lulus menjadi PPS di desa masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman. Dan kalau begitu kita langsung saja untuk membahas soal-soalnya. Soal nomor 1, berapa jumlah surat suara cadangan yang dicetak oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota? A. 1% dari jumlah pemilih tetap, B. 1,5% dari jumlah pemilih tetap, C. 2% dari jumlah pemilih tetap, D. 2,5% dari jumlah pemilih tetap, E. 3% dari jumlah pemilih tetap. Jawaban yang benar adalah D. 2,5% dari jumlah pemilih tetap. Nomor 2. Apa kepanjangan dari PPS? A. Petugas pemungutan suara, B. Panitia pemutakhiran suara, C. Panitia pemungutan suara, D. Panitia pemilu suara, E. Petugas pemilihan suara. Jawaban yang benar adalah C. Panitia pemungutan suara. Dalam melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh Pantarlih. Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh A. PPS, B. PPK, C. KPU, D. KPPS, E. Pemerintah daerah. Jawaban yang benar adalah A. PPS. Soal nomor 4. Apa kepanjangan dari Pantarlih? A. Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, B. Pelaksana Pemutakhiran Data Pemilih, C. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, D. Panitia Pemutakhiran Data Pemilu, E. Pelaksana Pemutakhiran Data Pemilu. Jawaban yang benar adalah C. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Soal nomor 5. PPS menyampaikan hasil pleno rekapitulasi kepada kecuali A. PPK, B. Panwaslu Kelurahan Desa, C. Peserta pemilu tingkat Kelurahan Desa, D. Perangkat pemerintahan tingkat Kelurahan Desa, E. Pantarlih. Jawaban yang benar adalah E. Pantarlih. Soal nomor 6. Berapa jumlah anggota PPS? A. 2 orang, B. 3 orang, C. 4 orang, D. 5 orang, E. 6 orang. Jawaban yang benar adalah B. 3 orang. Soal nomor 7. PPS berkedudukan di A. Provinsi, B. Kabupaten Kota, C. Kecamatan, D. Kelurahan Desa, E. Ibu Kota Negara. Jawaban yang benar adalah D. Kelurahan Desa. Soal nomor 8. PPS diangkat dan diberhentikan oleh A. KPU Provinsi, B. KPU Kabupaten Kota, C. PPK, D. KPPS, E. Bawaslu. Jawaban yang benar adalah B. KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 9. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas A. 1 orang ketua dan 2 orang anggota, B. 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota, C. 2 orang ketua dan 1 orang anggota, D. 3 orang ketua merangkap anggota, E. Semua salah. Jawaban yang benar adalah B. 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota. Soal nomor 10. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014,
B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015, C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016, D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018. Jawaban yang benar adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal nomor 11. Ketua PPS sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dipilih oleh A. PPK, B. KPU Kabupaten Kota, C. Anggota PPS, D. Bawaslu, E. Panwaslu. Jawaban yang benar adalah C. Anggota PPS. Soal nomor 12. Sesuai Undang-Undang Pemilu, PPS dibentuk paling lambat A. 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. 5 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. C. 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. D. 5 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. E. 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah A. 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Komposisi keanggotaan PPS sesuai dengan Undang-Undang Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit A. 20%, B. 30%, C. 40%, D. 50%, E. 60%. Jawaban yang benar adalah B. 30%. Soal nomor 14. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS bertanggung jawab kepada A. Bawaslu, B. DKPP, C. KPU Kabupaten Kota, D. Panwaslu, E. Bupati. Jawaban yang benar adalah C. KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 15. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dibentuk oleh A. KPU, B. Bawaslu, C. PKK, D. PPS, E. Panwaslu. Jawaban yang benar adalah D. PPS. Soal nomor 16. Berapa jumlah anggota KPPS? A. 4 orang, B. 5 orang, C. 6 orang, D. 7 orang, E. 3 orang. Jawaban yang benar adalah D. 7 orang. Soal nomor 17. Siapakah yang bertugas dalam melakukan pemungutan suara di TPS? A. KPU, B. PPK, C. PPS, D. KPPS, E. Pantarlih. Jawaban yang benar adalah D. KPPS. Soal nomor 18. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. KPU, B. Bawaslu, C. KPU Bawaslu, D. KPU Bawaslu dan KPI, E. KPU Bawaslu DKPP. Jawaban yang benar adalah E. KPU Bawaslu DKPP. Soal nomor 19. Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu adalah A. DK Bawaslu, B. DK KPU, C. MK, D. DKPP, E. MKD. Jawaban yang benar adalah D. DKPP. Soal nomor 20. Daftar pemilih tetap atau DPT disahkan dan diumumkan oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. KPU RI, C. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, D. KPPS, E. PPS. Jawaban yang benar adalah A. KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 21. Berapa jumlah pantarlih untuk setiap TPS? A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang, E. 5 orang. Jawaban yang benar adalah A.
1 orang. Soal nomor 22. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, pemilu akan dijadwalkan secara serentak pada A. 13 Februari 2024, B. 14 Februari 2024, C. 15 Februari 2024, D. 16 Februari 2024, E. 17 Februari 2024. Jawaban yang benar adalah B. 14 Februari 2024. Soal nomor 23. Keanggotaan DKPP ditetapkan oleh A. KPU, B. Presiden, C. Bawaslu, D. DPR, E. MK. Jawaban yang benar adalah B. Presiden. Soal nomor 24. Kedudukan kantor KPU terletak di mana? A. KPU berkedudukan di Jakarta, B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, C. KPU berkantor di Provinsi DKI Jakarta, D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta, E. KPU Pusat di Jakarta, KPU Provinsi di setiap provinsi, dan KPU Kabupaten Kota di masing-masing kabupaten kota. Jawaban yang benar adalah B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Soal nomor 25. DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan A. KPU dan Bawaslu, B. MK dan Presiden, C. KPU dan MK, D. Bawaslu dan MK, E. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah A. KPU dan Bawaslu. Soal nomor 26. Di bawah ini merupakan asas-asas penyelenggara pemilu, kecuali A. Jujur, B. Tertib penyelenggara pemilu, C. Kepentingan umum, D. Ketokohan, E. Profesional. Jawaban yang benar adalah D. Ketokohan. Soal nomor 27. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat A. 2 bulan setelah pemungutan suara, B. 3 bulan setelah pemungutan suara, C. 4 bulan setelah pemungutan suara, D. 5 bulan setelah pemungutan suara, E. 1 bulan setelah pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah A. 2 bulan setelah pemungutan suara. Soal nomor 28. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat titik-titik bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 18 bulan, B. 20 bulan, C. 22 bulan, D. 19 bulan, E. 25 bulan. Jawaban yang benar adalah A. 18 bulan. Soal nomor 29. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada A. Bupati, B. Bawaslu, C. Gubernur, D. KPU Provinsi, E. Presiden. Jawaban yang benar adalah D. KPU Provinsi. Soal nomor 30. Dalam Undang-Undang Pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, D. Jujur dan adil, E. Bebas. Jawaban yang benar adalah E. Bebas.